dukung kegiatan Dzurriyyah Rasul tersebut. Tapi ternyata sampai detik ini ada suatu yang supaya diketahui, yaitu adanya pernasaban. Setelah larinya ke situ, ternyata kemungkinan besar bukan Dzurriyyah Rasul. Saya itu merasa kecewa sekali. Oke. Itu jenengan aktif di kegiatan, ya tentunya pada waktu itu kan memang FPI lah ya. Iya. Kegiatan FPI itu tahun berapa, Kiai? Tahun 97 kalau nggak salah. Tahun 1997 berarti sempat juga pas bergejolaknya tahun 98 itu sudah aktif juga berarti ya? Sudah. Nah, dari 97, 98 itu kan sempat ada crash yang begitu besar kan? Iya. Baik. Sampai-sampai waktu di Jakarta yang bermasalah dengan Ahok, sempat mau ikut juga ke Jakarta, tapi saya pikir-pikir sudah tidak ada gunanya lagi. Enggak, ya itu kan mungkin sekarang ya, waktu Ahok itu kan tahun berapa saya juga lupa. Oke lah, itu sudah berlalu. Tapi gini Kiai, yang ingin saya tanyakan, waktu dulu panjenengan kan memang kalau ya itu kan memang ajaran ataupun bimbingan dari guru-guru kita juga kan dulu. Iya, betul. Memang kita menghormati dari Dzurriyyah Rasul ya. Iya, betul. Bagaimanapun, kalau panjenengan sendiri, apakah meyakini bahwa Dzurriyyah Rasul, keturunan Rasulullah Muhammad SAW itu memang sampai saat ini masih ada nggak? Kalau saya meyakini, apalagi si Dzurriyyah Rasul itu pasti ada. Oke, cukup dulu ya. Karena ini yang jadi framing di media sosial yang begitu ramai kan begini Kiai, bahwasanya orang yang menafikan ataupun tidak percaya dengan Habib bahwa itu adalah Dzurriyyah Rasul, itu bahwa kata mereka menuduh itu adalah orang-orang yang munafik gitu Kiai. Nah, berarti kan sudah sering saya sampaikan juga di channel saya bahwasanya bukannya kita tidak percaya sampai hari kiamat bahwasanya Dzurriyyah Rasul itu ada hari ini dan sampai kiamat pasti ada. Hanya saja yang menjadi klaim bahwa orang yang mengaku Habib itu adalah Dzurriyyah Rasul sekarang kan nasabnya dikaji lagi gitu kan Kiai. Iya, betul. Dan ada beberapa ulama yang memang secara khusus mengkaji nasab ini ya, mengkaji nasab ini, terus bahwasanya dengan penelitian, dengan kitab-kitab yang ada, ternyata ketersambungan nasab dari klan Ba'alawi ataupun para habaib ini, nasabnya ke Rasulullah itu ada yang dipertanyakan atau kesini yang saya tidak meragukan kesalahannya lagi. Waktu mendengar cerita yang menjelek-jelekan Gus Dur, itu kan suatu yang tidak pantas. Bahwa Dzurriyyah Hasyim Asy'ari yang jelas-jelas kebenarannya kok sampai seperti itu kan. Itulah yang menjadikan saya keluar dari semua itu. Tapi kan gini Kiai, kalau untuk kejadian bahwasanya dulu ini ya Habib Bahar ini sudah eksis belum? Setelah mendengar ceramah-ceramahnya Habib Bahar, saya malah semakin muak lagi. Sudah nggak percaya lagi. Oke. Ya itu kan banyak ya kata-kata yang disampaikan oleh Habib Bahar bahwasanya dia kan sangat-sangat dengan bangga, dengan tegasnya mengatakan bahwa dia ada di dalam diri. Saya mengalir darah Rasul. Saya adalah keturunan Rasulullah yang ke 28, terus berubah menjadi 29, terus berubah lagi ke 31 apa berapa itulah. Itu belum satan bisa nasab, nomor urut nasab ini belum satan Kiai. Subhanallah. Ya kemungkinan karena saya berniat iktikad di dalam hati kecil nyampe ke dalam sanubari bahwa mencintai Dzurriyyah Rasul, mencintai apa yang disampaikan Rasul itu dengan tulus ikhlas. Kemungkinan kalau berjalan ke dalam kebatilan
Allah itu tidak ridho. Makanya sampai sekarang alhamdulillah dipertemukan, ditunjukkan ke jalan yang terang, yang benar, dan benar-benar memang ada kaitan sambungan dzurriyyah sampai Sunan Kanjeng Sunan Ngampel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunia Akhirat. Sak butuh jani wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap mencari harga mati. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video mantan muhibin yang sudah sadar, sudah tobat karena tersadarkan oleh fakta adanya tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dari percakapan atau dialog saudara kami dengan muhibin tersebut, kita bisa merumuskan ternyata motivasi seseorang mencintai Habib itu karena mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, mengaku sebagai cucu Nabi. Harapannya apa? Harapannya biar dekat dengan Nabi tentunya. Pada saat dekat atau hormat kepada dzurriyyah Nabi, harapannya bisa dekat dengan Nabi besok dan mendapatkan pertolongan dari Nabi. Harapannya seperti itu. Ini fakta. Makanya bahayanya orang yang mengaku sebagai cucu Nabi tanpa bisa membuktikan kebenaran pengakuannya tersebut. Ini sangat berbahaya dan ini bisa merusak simpul-simpul Islam. Karena apa? Karena mereka itu bermain. Masa orang mau dipenjara saja mengaku di dalam tubuh aneh ada darah Nabi, biar orang yang mau memenjarakan takut, keder kan begitu. Apa-apa disangkut pautkan dengan cucu Nabi. Lah ini loh yang membuat kegelisahan di grassroots bawah ini. Dan termasuk yang menimpa muhibin ini karena kegelisahan seperti itu. Beraninya, kan ada narasi penggiringan opini yang berani dengan Habib masuk neraka, hidupnya susah, hidupnya tidak berkah, dan matinya su'ul khotimah. Kan banyak tuh narasi-narasi yang dihubung-hubungkan dengan menghormati habaib. Dan alhamdulillah kita punya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyadarkan kita semua. Ternyata pengakuan mereka sebagai dzurriyyah Nabi, para Bani Ba'alwi di Nusantara ini, ternyata tidak sesoheh pengakuannya, ternyata bermasalah. Dan sampai detik ini pula tesis kajian ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini juga mereka tidak bisa membantahnya. Katanya punya organisasi. Faktanya organisasinya cuma mencatat saja, melegitimit bahwa ini Habib turunan Nabi kan gitu saja. Udah itu semua organisasi gampang kalau seperti itu. Masa mengkanter satu orang saja tidak bisa kan gitu. Kan lucu itu. Itu yang pertama, karena motivasinya seorang itu menaruh simpati terus terpengaruh dengan Habib itu karena ada narasi bahwa Habib turunan Nabi kan gitu. Nah, terus kenapa muhibin ini yang kita lihat bersama-sama ini sadar? Beliau menceritakan ya mungkin ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Beliau menceritakan, mengisahkan bahwa cintanya beliau dengan Habib, yang mana ada narasi bahwa Habib itu dzurriyyah Nabi, itu didasari dengan ketulusan. Jadi cintanya itu tulus, apa adanya. Ya sudah, mereka mengaku cucu Nabi, oke, saya hormati, saya cintai kan gitu. Lah, dan ternyata buah dari ketulusan inilah
yang menyadarkan dirinya ada semacam hidayah yang dimasukkan Allah kepada otaknya, terus menyadarkan beliau. Makanya penting menjaga ketulusan. Saya tidak berbicara tentang keikhlasan, levelnya terlalu tinggi. Ketulusan dulu sajalah. Jadi kunci sukses di dunia ini cuma satu. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu kita dasari dengan ketulusan. Tidak usah berpikiran tentang imbal balik, tidak usah. Yang penting ketulusan. Dan ketulusan ini bisa diartikan totalitas. Jadi pada saat kita itu totalitas, semuanya terserah Tuhan, ya sudah. Nah, insya Allah kita akan diberikan sesuatu yang di luar dugaan. Ya sama kisahnya Muhyiddin ini pada saat dialog dengan saudara kami, ini menceritakan karena didasari dengan ketulusan hanya semata mencari ridhonya Allah kan, diberi kesadaran, diberi hidayah, terus kembali kepada jalan pulang. Bahwa dzurriyyah Nabi yang berada di Nusantara ini bukan hanya Habib. Habib lagi bermasalah tentang nasabnya kan gitu. Wali Songo itu menurunkan generasi sampai detik ini masih ada itu, dan itu betul-betul dzurriyyah Nabi. Dari tes DNA juga dapat bisa dibuktikan ya. Terus dari segi susunan riwayat nasabnya juga jelas. Itulah dialog saudara kami dengan bekas Muhyiddin, bekas pecinta Habib. Ini menarik dan ini ilmu buat kita semua, iktibar buat kita semua. Siapa tahu dengan menonton video ini banyak saudara-saudara kita yang masih ta'assub terus sadar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi tentunya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.